Dari timur Indonesia, kami hadir membangun hingga ke pelosok negeri, menghadirkan mahakarya kualitas dunia dari anak bangsa. Semen Tonasa saat ini memproduksi 3 jenis semen, yaitu Portland Composite Cement, digunakan untuk pembangunan perumahan, jalan raya, dan lain-lain. Ordinary Portland Cement digunakan untuk membangun gedung bertingkat, jembatan, dan struktur daratan lainnya. Portland Pozzolan Cement digunakan khusus untuk bangunan yang bersentuhan dengan air laut. Luas lahan 715 hektar, memiliki 4 pabrik yang berproduksi dengan total kapasitas 5.980.000 ton per tahun yang didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia dan ekspor ke beberapa negara di Asia dan Australia. Selain di pabrik, kami juga memiliki unit pengantongan di beberapa daerah pasar utama, yaitu di Biringkasi, Pangkep, Makassar, Mamuju, Palu, Bitung, Samarinda, Ambon, Kendari, Sofifi, Sorong dengan total kapasitas unit pengantongan 6.600.000 ton per tahun. Zaman telah berubah, tapi kami tetap kokoh tak tertandingi. Untuk membangun kisah melintasi generasi, kami kokoh tak tertandingi bagi yang merangkai mimpi, untuk mereka yang tak ingin terhentikan, dan untuk mereka yang ingin menikmati waktu, menopang mereka, menantang diri jadi lebih baik. Kami kokoh tak tertandingi untuk mereka yang dalam perjalanan dan mencari tempat untuk pulang. Inilah kami, Semen Gresik, yang selalu ada untuk terus membangun mimpi di Indonesia. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Kemudian kita akan masuk ke sesi utama, sesi pertama. Presentasi dengan judul pengelolaan pembangkit listrik di industri akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto selaku Kabud P3TIK EBTKE Kementerian ISDM. Sebelum menyampaikan materi presentasinya, perlu saya sampaikan CV beliau. Nama beliau Dr. Haryanto, tinggal di Serpong, Tangerang Selatan, dan pengalaman kerja 3 tahun terakhir sebagai Direktur Konservasi Energi dari tahun 2018 hingga bulan Februari tahun 2021. Dan dari tahun 2021 Februari hingga saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Kelistrikan, Energi Terbarukan, dan Pusat Konservasi Energi. Beberapa sertifikat keahlian yang beliau miliki adalah yang pertama tenaga ahli pada sistem manajemen energi, kemudian tenaga ahli pada optimasi sistem energi uap, dan juga manajer auditor energi. Pendidikan beliau S1-nya dari Teknik Kimia ITS, kemudian S2 beliau tempuh di Teknik Mesin UI, dan yang terakhir S3 doktorat beliau ditempuh di Teknik Kimia UI dan juga Technical University Indonesia. Keahlian atau skill beliau ternyata beliau
tukar dengan simulasi komputer menggunakan IPSE Pro, juga ChemCAD, Gate Cycle, PIPSE, Red Screen, dan LIMP. Kemudian organisasi yang beliau ikuti, yang masih terlibat di situ adalah Kementerian ESDM, dan kemudian yang kedua adalah di Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan minat beliau ada di penerapan sistem manajemen energi, kemudian di reduksi emisi gas rumah kaca, dan yang terakhir adalah efisiensi energi dan energi terbarukan. Itu adalah sedikit CV beliau, Pak Dr. Haryanto. Dan sebelum presentasi dimulai, kami ingatkan bahwa link pertanyaan dalam Google Form akan dikirimkan panitia ke chat pada saat presentasi berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menanyakan materi beliau, silakan menuliskan pertanyaan tersebut di dalam Google Form. Untuk satu pertanyaan, satu Google Form. Baik, sekarang tiba saatnya Pak Haryanto untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak Haryanto, Bapak memiliki waktu 25 menit untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Witoto selaku Ketua HSP, kemudian para pembicara pada hari ini, narasumber yang lain, Pak Ridwan, kemudian juga Pak Musiran, Bapak Ibu sekalian dari semen, industri semen maupun industri yang lain, maupun peserta webinar pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif sebelumnya, saya sebelumnya di Direktorat Konservasi Energi yang ngurusi efisiensi energi. Kemudian per bulan kemarin saya diberi amanah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga Listrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi di ESDM. Menyesuaikan dengan topik webinar pada hari ini, yaitu tantangan dan peluang pengelolaan pembangkit listrik untuk industri, dan terkhusus nanti kita berbicara terkait dengan industri semen. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengawali dari ketika kita bicara listrik, energi, dan lain sebagainya, tentu terkait dengan kebijakan energi nasional, di mana ini mengacu ke Peraturan Pemerintah 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional. Apa poin utamanya? Yang pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, kemudian meminimalkan pemanfaatan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas dan energi baru. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan batu bara sebagai pasokan energi nasional, dan yang terakhir adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai opsi yang terakhir. Ini yang disampaikan di kebijakan energi nasional. Nah, sejalan dengan topik pada siang hari ini mengenai pengelolaan pembangkit listrik, tentu ada dua, kalau saya pisahkan dari sumbernya, yaitu pembangkit listrik yang bersumber pada bahan bakar fosil dan pembangkit listrik yang bersumber pada energi terbarukan. Nah, terkait dengan energi terbarukan, tentu tadi yang disinggung oleh Pak Ketua ISBI bahwa semangatnya itu sekarang adalah ke arah ke energi transisi, di mana kalau beberapa waktu yang lalu pilihannya ketika membangkitkan energi adalah dari pembangkit berbasis fosil. Nah, saat ini ada beberapa pilihan yang bisa juga diimplementasikan atau diterapkan di plant atau di industri. Nah, pilihan yang berikutnya adalah terkait dengan efisiensi energi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan tadi disinggung bahwa di industri semen ini ada waste heat
yang bisa dimanfaatkan. Nah, waste heat-nya ini apabila dimanfaatkan tentunya kalau sumbernya itu waste, tentunya biayanya atau harganya mesti minimal. Nah, oleh karena itu sudah sudah tepat apabila Masih ABB terkait sama dengan siapa? pemanfaatan energi itu, ABB sama ini. pemanfaatan waste itu digunakan untuk mengenerate listrik atau Untuk kalibrasi digunakan ini hari ini. pemenuhan Sore kayaknya Pak. energi yang Tapi kemungkinan lepas anunya, tidak masuk apa namanya balancingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan target rencana umum energi ini mungkin beberapa hal yang nanti mungkin sebagai referensi kita aja bahwa sampai saat ini konsumsi energi kita masih rendah terkait dengan listrik. Mungkin sudah selayaknya atau tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di lokasi industri yang dulu dibangun mungkin remote belum terpenuhi energi dan lain sebagainya, maka industri semen ini membangun pembangkit sendiri atau captive power untuk memenuhi itu. Nah, sekarang ini ada permasalahan, bukan permasalahan, ada apa namanya hal lain lagi di mana apabila kita memanfaatkan waste heat, maka ini sebagai surplus energi di industri kita. Bagaimana mengelola hal tersebut, tentu ini menarik untuk kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembangkit listrik, era pemanfaatan bahan bakar fosil yang utamanya dari BBM ini sudah diminimize baik itu oleh pemerintah maupun oleh private, bahwa ke depan penggunaan bahan bakar yang sifatnya BBM, misalkan solar atau HSD atau MFO, ini sudah diminimalkan supaya kita menuju ke efisiensi yang lebih baik. Nah, ini data beberapa tahun terakhir di mana pemerintah mentargetkan bagaimana kita menurunkan terus penggunaan BBM untuk pembangkit listrik tersebut. Nah, dari sudut lain, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara mengenai pembangkitan listriknya atau pemenuhan listrik di industri semen utamanya atau industri lainnya, maka di saat yang sama kita harus membicarakan juga terkait dengan demand-nya atau penggunanya. Nah, kita supply listriknya, tetapi di saat yang sama tentu kita harus memikirkan bagaimana mengoptimalkan penggunaan energi di dalamnya. Oleh karena itu, seiring dengan target mengenai pemenuhan energi, juga ada target mengenai bagaimana kita menurunkan penggunaan energi atau efisiensi energi, yang dimana kita mempunyai target 17% di tahun 2025. Ini setara dengan sekitar 360 juta setara barel minyak. Nah, ini luar biasa. Apabila kita bisa capai ini, maka energi yang kita bangkitkan dalam bentuk pembangkit listrik itu, karena penggunanya ini sudah kita optimalkan, maka nanti bisa ada titik temu tidak sebesar apabila kita tidak melakukan efisiensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi latar belakangnya kenapa industri semen atau yang lainnya itu membuat atau membangun pembangkit sendiri, bisa kita lihat di sini bahwa konsumsi listrik yang berasal dari PLN itu kurang lebih gambarannya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Industri ini mengkonsumsi kurang lebih 33%, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, konsumsi energi final tentunya tidak hanya listrik saja. Ini kurang lebih hampir sama, 33% di tahun 2018. Nah, oleh karena itu mungkin 5 tahun yang lalu pemerintah melalui badan usaha milik negara PLN ini tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan industri terutama yang padat energi, sehingga waktu itu disampaikan bahwa industri bisa mencukupi kebutuhan energinya melalui penyediaan pembangkit. Nah, pasti saat itu pembangkit yang banyak dikembangkan adalah yang berbasis dengan fosil, utamanya adalah dari batu bara.
Nah, bagaimana mengelolanya itu nanti kita diskusikan. Nah, ini infrastruktur listrik, Bapak Ibu sekalian, ini jaringannya. Kalau Bapak Ibu sekalian membangun di daerah mana, bisa diketahui di sini interkoneksi. Kalau di Sumatera dan Jamali, ini listnya seperti ini. Kemudian kalau di Kalimantan juga dipaparkan di sini karena di aturan lainnya itu memungkinkan untuk aturan misalkan power wheeling. Ketika membangun pembangkit di satu tempat, kemudian mau mentransfer demandnya itu di tempat yang lain, maka bisa ada skenario power wheeling misalnya, atau penggunaan jaringan daripada PLN. Nah, ini yang terkait dengan fossil fuel misalkan. Nah, sebelah kanan yang saya tandai hijau adalah potensi EBT. Bapak Ibu sekalian, saat ini beberapa pembangkit EBT ini sudah sangat cost kompetitif. Jadi sebagai contoh, misalnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, sekarang ini sudah mulai banyak dikembangkan karena satu sifatnya yang mudah, compact, kemudian yang kedua harganya juga sudah kompetitif. Harga terakhir sepengetahuan saya ini sekitar 5,6 sen per kWh, dan ini sudah kompetitif karena referensi untuk PLT atau pembangkit batu bara ini sekitar 6 sen per kWh. Nah, terkait dengan pembangkit listrik, maka ada beberapa terminologi di situ. Yang pertama adalah captive power, tadi yang Bapak Ketua sampaikan bahwa beberapa unit site semen sudah memiliki sendiri pembangkit tersebut. Tentu ini digunakan untuk memenuhi. Nah, apabila ada kelebihan, biasanya inilah yang dinamakan excess power yang akan dijual kepada PLN selaku pemegang usaha penyediaan listrik. Ini yang sudah diatur di dalam peraturan Menteri ESDM. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian mengelola pembangkit listrik, maka kan tidak semuanya juga dimanfaatkan untuk sendiri, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk artinya dijual kepada listrik PLN atau ditransmisikan atau dikirim ke tempat tertentu. Nah, ini ada regulasi yang terkait dengan Permen ESDM nomor 1 tahun 2017 tentang operasi paralel pembangkit listrik dengan jaringan tenaga listrik PT PLN. Nah, kenapa ada operasi paralel pembangkit? Yang pertama, operasi paralel sebagaimana dimaksud itu adalah satu, karena untuk cadangan atau backup, berupa operasi paralel dengan pembelian tenaga listrik dari PT PLN yang bersifat sewaktu-waktu. Atau opsi yang kedua adalah ini sebagai suplemen, berupa operasi paralel dengan pembelian tenaga listrik dari PT PLN yang bersifat sebagai tambahan. Nah, ini kenapa latar belakangnya ada pengaturan terkait dengan operasi paralel melalui Permen ESDM tahun 2017. Nah, di situ diatur bahwa daya kontrak penyambungan minimal 20% dari daya pembangkitan yang akan dioperasikan paralel. Dan diatur bahwa yang dimaksud dengan daya kontrak daya pembangkitan itu adalah daya mampu netonya. Nah, nanti tentu Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi karena sudah menjalankan ini semuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan terkait dengan konsumsi energi, atau tadi kalau ini dari sisi supply-nya kita bicara mengenai sisi demand-nya, penggunaannya di semen itu sendiri. Nah, ini di gambar terakhir ini saya lihat, saya mempunyai data untuk beberapa tahun yang lalu terkait dengan penggunaan atau specific energy consumption untuk industri semen, di mana kurang lebih ya di situ di angka apabila bebannya 50 ke atas kurang lebih 80 sampai 120 kWh per ton semen. Nah, kalau kita benchmark dengan
regional atau internasional, ini berdasarkan data dari Austrian Energy Agency, bahwa best available technology atau BAT ini untuk konsumsi energi per ton klinker adalah 2,9 atau internasional best practice-nya itu sekitar 3 gigajoule. Nah, kalau dikalorikan mungkin sekitar tinggal dikalikan mungkin sekitar ini 3.000, barangkali sekitar 7 ya dikalikan dengan faktor pengali kilokalori barangkali. Nah, kemudian kalau untuk konsumsi energi di ton produksi semen, ini kilowatt hour per ton semennya best available technology ini di 56, tapi internasional average-nya itu di 88 kWh per ton semen. Nah, tentu kalau saya bandingkan dengan grafik yang di sebelah kiri, barangkali masih ada beberapa peluang yang bisa dicapai untuk lebih mengefisienkan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan waste heat recovery pada semen. Tadi yang disampaikan WHRTG atau HRSG, sering juga disebut, atau WHR atau waste heat recovery. Nah, ini terkait dengan WHR, tentu sudah banyak yang sudah menginstall. Yang terbesar sekarang tadi disampaikan di semen Tuban atau di semen Gresik sebesar 30 MW. Nah, saya sampaikan di sini bahwa dari data internasional, estimasi biaya CAPEX dan OPEX WHR ini sekitar 18-45 per megawatt hour atau 1,8 sampai 4,5 sen dolar per kWh. Atau ini setara dengan sampai dengan 630 per kWh. Ini GIS untuk di Turki yang kapasitasnya sekitar 5,5 sampai 17 megawatt. Nah, 630 ini tentu angka yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita compare tadi dengan pembangkitan dari misalkan PLTU batubara, maka ini sedikit lebih rendah. Nah, bagaimana dengan KIS di Indonesia? Untuk WHR barangkali angkanya bisa mencapai sekitar Rp1.000 per kWh, dan ini tentu sangat tergantung dari quality daripada waste heat yang kita gunakan. Nah, ini tentu menarik untuk kita diskusikan pada hari ini, walaupun di Indonesia ini untuk waste heat saya kira lebih banyak mengimplementasikan untuk steam Rankine cycle-nya, di mana memanfaatkan waste heat yang quality panasnya itu di atas 260 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan yang low quality daripada waste heat tersebut? Di beberapa negara memang sudah ada juga yang memanfaatkan panas yang sekitar 150 derajat Celcius, ini bisa digunakan dengan metode organik Rankine cycle yang akan juga mengefisienkan daripada plan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percepat waktunya untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Tadi saya sampaikan sekarang ini primadonanya adalah PLTS, dan ini sudah diatur yang secara general itu di Permen 50 ESDM. Tetapi untuk yang ini yang spesial untuk PLTS rooftop atau PLTS surya atap, ini ada peraturan tersendiri terkait dengan Permen nomor 49 2018. Apa bedanya? Kalau yang tadi itu mengatur untuk pembangkit listrik tenaga EBT keseluruhan, ada surya, ada angin, ada hidro, ada biomass dan lain sebagainya. Kalau ini terkhusus untuk pelanggan listrik PLN yang diperbolehkan untuk memasang PLTS di atapnya masing-masing atau di lahannya masing-masing. Nah, di Permen 49 ini disampaikan bahwa semua pelanggan PLN itu diperbolehkan untuk menginstal PLTS sebesar langganan listrik PLN
yang dia punya. Nah, bagaimana hitungannya? Kurang lebih seperti ini, pokok-pokok dalam Permen 49, di mana kapasitasnya 100% dari langganan listrik yang tersambung, kemudian perhitungan ekspor impornya seperti apa. Kalau kita mengekspor ke jaringan PLN, maka akan dihargai 65%-nya. Nah, perhitungannya akan diakumulasikan di 3 bulan, dan bulan keempat maka akan dinolkan kembali. Kemudian tata cara permohonannya ini sudah diatur di permen tersebut, syarat administrasi dan teknis, kemudian jaminan keamanan dan keandalannya ini mengikuti SNI, bahwa di situ ada SLO, kemudian SLO ini berlaku untuk kapasitas sampai dengan atau lebih dari 25 kilowatt peak misalkan, seperti itu. Nah, bagaimana proses permohonannya, ini diagramnya nanti Bapak Ibu bisa cermatin, dan tentu ini aturan ini masih banyak bolong-bolongnya, terutama keluhan yang sekarang ini sering saya dengar adalah dalam hal penyediaan meterannya, misalkan kok lama sekali nunggunya dan lain sebagainya. Tentu ini sesuatu yang subjek untuk dibenahi ke depannya. Nah, ini yang Permen 50 2017 yang mengatur untuk pembangkit listrik tenaga energi terbarukan, baik itu tadi saya sampaikan PLTS, PLTB, Bayu, PLTBM biomasa, PLTBG ini biogas, PLTA laut, dan lain semuanya ini diatur di Permen SDM nomor 50 yang sudah diperbarui 2 kali, terakhir Permen SDM nomor 4 tahun 2020. Nah, intinya adalah ini harga pembelian maksimal 85% daripada BBP pembangkitan setempat. Nah, ini permen terkait dengan Permen 49 mengenai PLTS atap atau pembangkit listrik tenaga surya atap. Dan silakan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, intinya kita bisa memasang itu, dan dari testimoni beberapa yang sudah memasang ini bisa menghemat kalau di bangunan atau di instalasi pergudangan dan lain sebagainya kurang lebih 20-30% menurunkan bil daripada PLN. Nah, di industri seperti apa? Beberapa industri sudah menginstal di Coca-Cola ini, yang terakhir yang saya ikutin paling besar ini 7 megawatt untuk PLTS. Kemudian di beberapa industri juga untuk misalkan di PLTU juga dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, PLTU ada in-house powernya. In-house powernya itu juga bisa menggunakan PLTS. Jadi ini dalam rangka atau dalam upaya untuk lebih mengefisienkan manakala diperbolehkan untuk menginstal daripada pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan yang notabene ini gratis. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya percepat untuk penggunaannya. Dari sisi penggunaan di semen tadi sudah disinggung terkait dengan bagaimana mengefisienkan. Ada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi, di mana pengguna energi yang menggunakan energi lebih dari 6.000 ton oil equivalent ini wajib menjalankan manajemen energi. Tentu hampir semua semen sudah lebih dari 6.000 ton oil equivalent, maka wajib menjalankan manajemen energi melalui 5 langkah tersebut: menunjuk manajer energi, melakukan program konservasi energi, melakukan audit, melaksanakan rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaannya. Nah, ini penting dalam rangka mengefisienkan. Kemudian efisiensi di industri semen ini biasanya ini diindikasikan dari megajoule per ton klinker yang digunakan dan atau kWh per ton semen yang digunakan terkait dengan energinya. Kemudian peningkatan kualitas klinker dan peningkatan pemanfaatan fly ash ini juga penting, apalagi sekarang fabanya sudah tidak termasuk B3 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin bisa mempercepat juga pemanfaatan faba atau fly ash bottom ash. Yang berikutnya adalah pemanfaatan RDF. Ini sedang kita galakkan Bapak Ibu sekalian, baik untuk PLTU maupun untuk yang di industri yang sangat terkenal adalah bahan bakar untuk kiln.
Kemudian instalasi turbo blower ini juga upaya yang bisa dilakukan untuk efisiensi energi di semen, optimasi sistem kompresor, teknologi kompresor sudah sedemikian pesatnya, kemudian manajemen energi di kompresor juga demikian. Yang terakhir adalah best practice maintenance, ini penting, tadi sampaikan Pak Ketua ISPI bahwa ini penting ketika kita mengelola baik itu pembangkit maupun industri semen itu sendiri. Inovasi di industri semen, ini yang lumayan signifikan adalah tadi WHRPG atau WHR di semen ini cukup signifikan dalam mengefisienkan plant. Yang kedua adalah pembangkit listrik menggunakan turbin gas, tetapi ini tentu masih hitung-hitungan ekonominya adalah tergantung bagaimana harga gas setempat. Nah ini tentu menjadi tantangan ke depan atau saat ini, sekaligus menjadi peluang bagaimana mengefisienkan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ISO 50001, karena tadi sudah disinggung mengenai mandatori atau kewajiban manakala menggunakan energi 6.000 ton oil equivalent, maka wajib menjalankan manajemen energi. Nah, manajemen energi dilakukan dengan 5 langkah tadi, namun demikian untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian mengelola penggunaan energi tersebut, maka ISO 50001 sertifikasi, maaf kurang nolnya 1 ini adalah sebagai jawaban bagaimana kita mengelola secara sistematis dan berkelanjutan penggunaan energi kita di plant industri. Nah ini bisa meningkatkan awareness karena sistematis, kemudian meningkatkan corporate image, meningkatkan efisiensi operasi, dan yang terakhir tentu sebagai goalnya adalah meningkatkan kinerja energi daripada plant tersebut. Ini contoh data yang kami dapatkan dari Direktorat Konservasi Energi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dari semen sudah melaporkan penggunaan energi melalui pelaporan online. Dan tadi disebutkan penghematan energi, kemudian penurunan emisi, hampir 2, sekian juta ton penurunan emisi di 2019. Ini salah satunya adalah kontribusi dari industri semen. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini terkait dengan emisi sedang digodok yang namanya peraturan pemerintah nilai ekonomi karbon atau carbon pricing atau carbon trading, di mana nanti akan diberlakukan jual beli karbon domestik maupun internasional melalui skema yang ada. Jadi baik itu nanti jual beli atau carbon trading antar industri sejenis maupun jual beli antar penyumbang emisi atau pengurang emisi yang bisa dilakukan, tetapi ini masih ke depan. Saya hanya menginformasikan trennya itu nanti ke sana. Jadi ada carbon pricing ataupun carbon trading tersebut. Baik, saya akhiri supaya waktunya tidak berkepanjangan. Terima kasih, nanti dengan senang hati akan dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.